Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa dengan saya Laila dalam pembelajaran PKN. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Semoga kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun masih daring, masih jarak jauh, dan masih belum bisa bertatap muka karena kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Tapi tidak menyurut semangat kita untuk tetap belajar, khususnya pembelajaran PKN. Dan juga saya tak lupa mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, protokol COVID, sehingga kita melawan COVID dan COVID ini segera berlalu. Dan juga kita dapat bertatap muka secara langsung. Dan pembelajaran tahun ajaran baru ini merupakan pertemuan awal kita, semoga menjadi awal perkenalan kita. Dan saya akan memperkenalkan diri, nama saya Laila di SMK Negeri 1 Gorontalo. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.1 tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. KD 4.1 yaitu mengambil keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi ada 3 sebenarnya. Untuk hari ini kita akan fokus pada 3 IPK 3.1.1 menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Lanjut. Untuk peta konsepnya saya sudah menayangkan di sini dalam pembelajaran Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan negara. Ada 3 subbab, tapi kita akan membahas tentang subbab pertama atau sub A. Apa saja sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sekarang kita masuk pada slide akan membahas tentang apa saja yang menjadi kekuasaan negara Indonesia. Itu kita akan belajar tentang macam-macam kekuasaan negara menurut Montesquieu. Kedua, pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal. Dalam konsep dasar macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu ada disebut trias politika. Pembagian kekuasaan itu meliputi pembagian kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Jadi saya ulangi lagi kekuasaan menurut trias politik ada 3 yang tadi. Ya, aplikasinya dalam konsep-konsep pembagian kekuasaan di Indonesia secara pembagian kekuasaan secara horizontal atau secara garis lurus. Ada beberapa kekuasaan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi, dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, Indonesia mengenal kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Ya, ingat, ada kekuasaan konstitutif yang melaksanakan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
Itu dasarnya pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden. Dasar hukumnya ada dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukumnya ada dalam pasal 20 ayat 1. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga, Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK. Diatur dalam pasal 24. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif inspektif, yaitu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itu diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang keenam adalah kekuasaan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dasar hukumnya adalah pasal 23D. Mohon diperhatikan ya. Dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, adalah pembagian kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kekuasaan moneter. Coba perhatikan struktur ketatanegaraan bisa dilihat dapat dilihat seperti yang telah disampaikan pada slide selanjutnya. Ada MPR, DPR, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Presiden, ada Bank Sentral, ada BPK, dan seterusnya, dan lembaga-lembaga yang lain. Dapat dilihat ada BPK juga, perwakilan BPK provinsi, ada Pemda kabupaten, Pemda provinsi, ada Mahkamah Agung, dan ada pengadilan, ada juga pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Bisa disebut juga pemerintah daerah. Jadi kita dapat melihat pembagian kekuasaan negara dapat secara horizontal seperti garis datar. Dalam lembaga-lembaga ini tidak ada kedudukan yang tertinggi dan itu sejajar. Ada juga pembagian secara vertikal. Vertikal itu di atas dan di bawah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita lanjutkan. Dalam pembagian kekuasaan secara vertikal yang perlu diperhatikan adalah pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah bahwa ada urusan politik yang tidak yang diurus oleh pemerintah daerah, yaitu adalah urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi atau peradilan, agama, dan moneter, serta fiskal nasional, yaitu pembendaharaan negara. Oke, baik. Dan sebelum kita menutup, kita akan melakukan evaluasi yang dapat dikirim boleh melalui aplikasi Teams dan juga bisa langsung dikirim di WA grup per kelas. Yang pertama, evaluasinya nomor 1 adalah tuliskan macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu. Kedua, tuliskan juga konsep pembagian kekuasaan dan dasar hukumnya. Oke guys, itu tugasnya dan
Silahkan dikerjakan, dapat dikirim melalui WA. Sekian dulu pembelajaran PKN kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.